Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Materi dan di Stasi Santo Tomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia, senantiasa berbuat baik, dan senantiasa menjadi tanda kebaikan Tuhan bagi siapapun. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023, hari biasa pekan pertama Prapaskah, hari Pantang, dan juga merupakan hari Jumat pertama dalam bulan. Kita merenungkan dan mendoakan devosi Jalan Salib Tuhan. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, dalam masa tobat ini kami mempersiapkan diri untuk merayakan Paskah. Berilah kami rahmat-Mu agar usaha kami berguna bagi kemajuan rohani kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 5 ayat 20 sampai dengan 26. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, dalam khotbah di bukit Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam menjalani hidup beragama, hidup dalam aturan sosial masyarakat, hendaknya kita tidak hanya terbatas pada aturan yang tertulis, tetapi makna di balik aturan-aturan itu, yakni berdamai dengan Allah dan berdamai dengan sesama, memiliki hati yang baik, sehingga di dalam mempersembahkan peraturan-peraturan agama itu didasari oleh kebaikan hati itu. Sebab itulah yang paling pokok dalam hidup ini. Meski aturan-aturan dalam agama, dalam sosial masyarakat tentu boleh dilaksanakan, namun yang pokok terlebih dulu yang harus ditaati dan harus dilaksanakan karena muncul dari dasar hati, dan itu menjadi perintah Tuhan yang paling hakiki yang diberikan kepada setiap orang dengan agama apapun, dengan budaya apapun. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan, meresapkannya dalam hati dan mewujudkannya dalam hidup kita ini, sehingga di dalam menjalankan peraturan-peraturan hidup beragama ataupun hidup bermasyarakat, kita tidak dengan mudahnya menghakimi orang dengan kacamata yang kita miliki, dengan doktrin pemikiran yang kita miliki, tetapi kita mendasarkan diri kepada kehendak untuk baik dengan siapapun, berdamai dengan siapapun, maka kita lebih dalam memahami maksud dari peraturan-peraturan itu, sehingga tidak mudah menyalahkan orang lain, tetapi melihat lebih jauh, lebih jernih, lebih bijaksana. Sebagaimana sabda Tuhan Yesus yang menjadi dasar hukum kebersamaan dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah dunia yang adalah keluarga besar. Kita mohon berkat Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu kita, semua hidup kita, perjuangan kita, untuk senantiasa memiliki hati yang penuh kasih, damai dengan Allah dan sesama sepanjang hayat hidup kita. Dalam situasi apapun, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.